Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji syukur hanya kepada Allah dan yang telah menciptakan kita semua dan yang akan mematikan kita semua. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap beriman dan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang beberapa hadis yang kita kutip dari kitab Sahih Muslim, yaitu tentang bab ilmu yang beberapa waktu lalu kita juga sudah sebagian mengkajinya. Jemaah sekalian, dalam hadis yang ke-4817 di dalam kitab Sahih Muslim ini diriwayatkan oleh Abi Bulaika Anil Qasim Ibn Muhammad an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun kama kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihan fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'il fitnati wa ibtigha'i ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadzakkar illa ulul albab. Jemaah sekalian, beberapa waktu yang lalu kita mengkaji hadis-hadis tentang ilmu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Rasulullah membaca sebuah ayat Al-Quran yang tadi saya baca di buka. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menurunkan kepada Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat, dari sebagian Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, bisa kita maknai, bisa kita tafsiri, bisa kita
kita mengerti dengan jelas. Muhkamat hunna ummul kitab, itu yang dimaksud adalah ummul kitab, ibunya Al-Quran itu. Wa ukhra mutasyabihat, ada sebagian Allah memberikan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat, tidak bisa manusia ini menjelaskan atau memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunna ummul kitab itu bisa diartikan sebagian besar ayat-ayat Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan jelas bisa kita mengerti. Sebagian yang sedikit, yang lain itu mutasyabihat, tidak bisa kita mengerti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'il fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zayghun, ada unsur ragu-ragu, zayghun fayattabi'una, maka mereka itu akan mengikuti ma tasyabaha minhum al-fitnah, akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu yang secara tidak bisa kita ketahui itu nanti akan bisa timbul fitnah. Wabtigha'at ta'wili, atau mereka itu mencari-cari maknanya dan hanya bisanya menerka saja, tidak tahu pasti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama-ulama baik mutaqaddimin dan mutaakhirin itu kalau ketemu ayat-ayat mutasyabihat itu biasanya tafsirnya Allahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Kita tidak diberitahu yang sebenarnya maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelompok ulama ini juga bisa mengartikan maknai, tapi tidak pas kadang-kadang maknanya. Bisa juga pas, bisa juga tidak pas. Itu ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin juga tidak bisa mengatakan, tidak bertanggung jawab. Hanya ditulis di situ biasanya Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dia tetap berkesimpulan. Wa ma ya'lamu, dan tidak akan pernah bisa mengetahui ta'wilahu, takwilnya ayat-ayat mutasyabihat yang tidak jelas tadi itu, illallah, kecuali Allah. Warrasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang tetap berdiri tegak dalam ilmunya, yang mempunyai ilmu yang dalam, yang amanna bih, mereka pasti akan mengatakan kita hanya beriman kepada Allah dan ayat-ayat mutasyabihat ini. Kita tidak berhak untuk menakwilkan, tidak berhak untuk mengartikan. Semuanya dipasrahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan kullu min 'indi rabbina, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidaklah akan ada orang yang termasuk golongan orang-orang yang pintar, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ulul albab, bagi orang-orang yang punya
pengetahuan untuk orang-orang yang punya otak, orang-orang yang cerdas. Maka orang-orang yang jejak di dalam ilmunya, orang-orang yang dalam ilmunya itu sambutan terhadap ayat mutasyabihat itu kullum min indi rabbina, semua itu kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya berhak untuk percaya, beriman kepadanya. Jadi jemaah sekalian, dalam Al-Qur'an itu tidak banyak dan kadang-kadang singkat ayat mutasyabihat. Contoh alif lam mim di dalam surat Al-Baqarah. Gak ada yang panjang, hanya pendek-pendek saja. Yang paling panjang paling itu kaf, ya, ain, shad. Lainnya itu pendek-pendek. Jadi itu tidak ditemukan maknanya apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ulama itu memaksakan diri mengartikan kadang-kadang. Kayak contohnya alif lam mim. Itu ditafsirkan bahwa alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya kira tidak dalam, pengertiannya tidak dalam, hanya perkiraan saja, tidak pasti. Tetapi kalau ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran itu jelas maknanya, jelas bisa kita mengerti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ummul kitab sebagian besar Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jelas tadi. Wa ukhra mutasyabihat, yang lain yang mutasyabihat itu hanya sebagian kecil, mungkin tidak ada seperseribunya dari 6.666 ayat, mungkin hanya tidak sampai 50. Itu perbandingannya. Makanya orang-orang yang punya ilmu, punya keimanan yang teguh hanya mengatakan kullum min indi rabbina. Kita hanya meyakini bahwa itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berhak mengimani saja dan kita percayai bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kemudian diterapkan kepada kalimat yang lain, tidak ketemu dari alif lam mim. Alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Nah, kalau hamim apa? Tak ketemu pengertiannya. Kalau standarnya seperti itu pengertiannya atau mengartikannya. Atau ada nun, hanya satu huruf. Ada dua huruf, yasin. Ada yang mengartikan ulama itu yasin kok dibalik, ya-nya di depan, sin-nya di belakang. Padahal urutan huruf hijaiyah, sin lebih dulu daripada ya. Ada yang mengartikan ulama itu kenapa dibalik? Karena huruf ya-nya itu lebih sedikit dari huruf sin di dalam surat Yasin itu. Nah, ini tidak ketemu maknanya ya. Masih tidak bisa kita mengerti. Hanya perkiraan-perkiraan yang tidak ada ilmunya, gitu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Allah Ta'ala, Allah yang lebih mengetahui maksud diturunkannya ayat-ayat mutasyabihat. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah berbantah-bantahan tentang ayat mutasyabihat. Yang perlu kita pelajari, kita mengerti dan kita hafalkan itu adalah ayat-ayat muhkamat yang sudah jelas, bisa dimengerti, bisa dipahami dan kita amalkan. Ini jamaah sekalian, satu pedoman awal bagaimana kita
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita punya tahu koridor, tahu batasan-batasan yang jelas dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi untuk awal dari bab ilmu ini kita diberikan pedoman. Al-Quran itu hanya dua, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Kalau kita tidak hati-hati menyikapi ini, maka kita akan terjerumus kepada orang-orang yang kemudian nanti tergerus keimanan kita kepada Al-Quran. Karena apa? Karena kemudian kita punya pikiran-pikiran lain. Tuh, Allah gak jelas memberikan pedoman. Katanya Al-Quran petunjuk manusia, petunjuk kita hidup di dunia. Kok gak jelas? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan muncul sehingga akan meragukan kita kepada Al-Quran. Padahal sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Gak usah kamu sibuk untuk memaknai dan memahami ayat mutasyabihat. Seluruhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian singkat pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan jemaah sekalian, sehingga ilmu kita tahu persis dan tidak menabrak aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.